Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, wabil khusus Suriah pimpinan ranting Banget Ayu Wetan beserta jajarannya, yang terhormat pengurus Tanfidiyah ranting Banget Ayu Wetan Pak Ali beserta jajarannya, Takmir Musola Nur Rahim Pak Ali, Pak Haji Jubadi. Alhamdulillah beserta jajarannya, Bapak Ibu sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, pemuda Ansor, Matayat, ada nggak Matayat? Di rumahnya masing-masing dan muslimah. Ibnu, IPPN Ibnu, Ibnu ya, dari panitia. Bapak Ibu, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur pada malam hari ini dengan ceria, sehat walafiat. Ada yang snacknya sudah habis, ada yang mau jog, di belakang sambil ngontak ngantuk, tapi snacknya habis enggak. Luar biasa, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatul ummah dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau enggak lama gini. Kalau lama kuat nggak Bapak semuanya. Kalau jam 12 kuat. Nah ini, nah kita kan tahu ada selesai pending. Ya gini aja, nanti kalau sudah ada tanda-tanda kehidupan kita terus jalan. Kalau sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan kita selesaikan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan banyak dari takmir mushola, itu juga dari Tanfidiyah, dari Suriah terkait dengan amalan-amalan kita, doa-doa kita yang menyejukkan. Ini sebuah ikhtiar yang luar biasa, sebuah ikhtiar, dan ini yang sekali bisa disampaikan sebuah ayat, yaitu yang terus sering kita doakan juga dalam sehari-hari kita. Robbana hablana, masih ingat Bapak Ibu, Bapak semuanya? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam Al-Quran, Bapak-bapak yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 tipe generasi anak-anak atau keturunan kita. Ini nanti kita kalau dijelaskan bisa 2 jam, bisa 3 jam. Tapi nanti kita lihat kalau sudah ada tanda-tanda kehidupan yang kita selesaikan cepat, itu aja. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekaligus tipe ini tidak lepas dari yang sekitarnya.
Kalau murid siapa? Gurunya. Kalau santri siapa? Kiainya. Kalau jamaah mushola siapa? Imamnya, takmirnya. Ini sudah disinggung di dalam Al-Quran. Yang pertama, bapak-bapak yang dirahmati Allah, tipe yang pertama adalah tipe generasi, tipe anak sampai juga istri yang kurota ayun. Kurota ayun itu kalau dilihat menyenangkan, ngademke hati, tenang. Ini biasa kita doakan setelah sholat dengan harapan mudah-mudahan anak-anak kita, generasi setelah kita menjadi generasi yang menyenangkan dipandang mata, menenangkan hatinya. Ciri-cirinya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi yang kurota ayun itu generasi yang memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap sekaligus melaksanakannya sehingga berdampak dalam kehidupannya. Generasi ini bapak-bapak yang dirahmati Allah butuh pendidikan yang luar biasa. Jadi kalau anak-anak punya keterampilan, punya pengetahuan, punya sikap, punya karakter, dan sekaligus menghasilkan dari apa yang dimilikinya, akan menjadi generasi yang kurota ayun. Sekarang pertanyaannya, anak-anak panjenengan apakah termasuk kategori anak-anak yang ketika dilihatnya nyenengke? Mungkin kalau dekat dengan musola sebelum mau duhur, terus ujuk-ujuk masjid musola ada. Montone senang betul bapak? Senang. Atau sebaliknya anak adat, anak yang malah bunga-bunga, malah mau adat, mau itu sing ada. Nah ini kalau di sini termasuk bapak ibu, bapak semuanya. Ketika ada saatnya sholat saatnya untuk adzan, putra panjenengan berduyur-duyur ke musola untuk ngadani. Atau ketika ada suara adzan langsung ke musola atau ke masjid dalam rangka menunaikan sholat berjamaah. Nah ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk sudah, kalau di sini mudah-mudahan kita bapak-bapak nggih. Kalau separuh dok, mudah-mudahan nggih. Alhamdulillah. Nah ini karakter ini tidak lepas dari ikhtiar orang tuanya, yang di dalamnya bapak-bapak yang dirahmati Allah, di dalamnya proses pendidikan dilakukannya dengan secara rutin dan istiqomah. Yang kedua, orang tuanya menjadi teladannya, contohnya. Ketika suara adzan yang langsung ke masjid. Jadi tidak hanya disampaikan nang masjid wong tuane dolanan HP. Kalau di musola ngomongin mboten paling nggih. Alhamdulillah. Kalau itu yang terjadi bapak-bapak, memang kemana buyang-buyang ini. Itu pengaruhnya di situ. Ketika hal itu dilakukannya bapak-bapak, ya bocah disampaikan nang wis saatnya adzan iki waktu iki pengetahuan. Tapi tidak hanya diomongkan, ya berangkat, gerake. Bar digerake, tapi kemudian ono sing ora sholat dan sebagainya malah paidu atau mungkin mati kotor dan sebagainya, tetapi menjadi bersih. Setelah selesai dibersihkan kembali, karakternya baik. Ndongake sing padha musala ke musala, didongake sing wis juga sembuyut bersama-sama. Alhamdulillah. Itu kurota ayun. Jadi kalau misalkan jadi takmir musala yang di sini, ya, ketika orang no anaknya cepet ada gitu. Orang si ada mesti kan duhur asal sekalian. Nah orang bukan begitu bapak. Ini yang pertama. Kalau tadi tentang tadi di sini termasuk kategori yang ini ya, tipe yang ini ya, kurota ayun gitu. Dia mengenal. Oh amin. Berarti masih berdua. Karena apa bapak?
Yang tipe yang kedua, Bapak yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, tipe yang kedua adalah tipe yang menjadi hiasan. Ini dalam surat Al-Qur'annya, di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak menjadi perhiasan dunia. Kalau perhiasan karakternya itu dijaga, Bapak-bapak, menyenangkan. Anak-anak dibopong-bopong, bocah ayu, senang ngomongnya. Itu zinatul hayatid dunia. Anak-anak ya Allah bisa olahragane menangan, seneng wong tuane. Wah, wong kondisi olahragane jos, anaknya jadi jos. Orang tuane bisa tilawah bagus, anaknya bisa tilawah bagus, maca Qur'ane apik, wong tuane juga seneng. Itu perhiasan dunia. Wong tuane seneng. Dan ini Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu di rumah. Kalau perhiasan kan di rumah. Kalau yang titik pertama menjadi qurrata ayun, rumah dirinya sekaligus memberikan manfaat. Tapi kalau yang kedua, tipe yang kedua ini menjadi zinatul hayatid dunya, itu perlu di rumah orang tuanya. Kalau itu anak didik berarti oleh gurunya. Kalau itu di musola berarti takmir musolanya. Kalau tertarik ke organisasi berarti pengurusnya. Ini. Jadi anak-anak panjenengan termasuk yang kedua. Oh alhamdulillah kan esok ya Allah suaranya apik, seneng. Nyanyinya pinter, seneng gak Bapak? Seneng. Ya Allah, ketika kerja bakti yo pinter selaku pepo, seneng gak Bapak? Seneng. Itu zinatul hayatid dunia. Perhiasan dunia. Nyenengke Bapak Ibu. Tapi karakter di dalam dirinya belum masuk dan belum memberikan kemanfaatan dari yang dimilikinya. Nah, yang ketiga, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan yang ketiga adalah fitnah. Nah, ini mulai membahayakan ini. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'adzim. Anak-anak, harta dan anak-anak menjadi fitnah. Banyak Bapak Ibu sering duwe anak, mohon maaf, ngalor ngidul mendem. Jadi fitnah Bapak Ibu. Takoi anake sapa? Gitu bener Bapak? Berantem takoi anake sapa? Jadi fitnah. Atau mungkin pergaulan sekarang mohon maaf luar biasa, dengan pergaulan adanya HP, sosial media dan lain sebagainya. Ternyata mungkin hoax, kasih gawe hoax dari siapa menjadi fitnah. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada berapa? Yang pertama apa Bapak-bapak? Qurrata ayun, nyenengke atine, seneng, tenang. Duwe anak ya Allah, duwe pekerjaan, ngajine pinter, duwe keluarga, tenang Bapak. Betul Bapak semuanya? Senang. Iya. Yang kedua menjadi zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia. Yang ketiga fitnah. Iki mulai jelek. Yang keempat lebih ngeri lagi.
Dan ini dimunculkan dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Aduwwul lakum, musuhnya kamu semuanya. Ya Bapak-bapak. Anak kok jadi musuhnya orang tua? Ada nggak? Pernah dengar bukan? Anak mata ini wong tua pernah dengar? Halo. Pernah. Kalau punya murid ngaboi guru. Pernah dengar? Kalau organisasi anggotane ketua nih pengurusnya. Nah makanya tadi dipesankan oleh Pak Ali selaku ketua panitia, ketika atasnya nggak ada informasi yang perlu ditabayunkan, bukan malah sampai kesana kemari isu masuk yang ini. Iya. Nah kalau belum tahu informasi yang jelas, kalau kami di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama memang sifatnya tabayun dan fokus kami pengembangan SDM. Tadi barusan kami istiqosah bersama-sama untuk mewakili bangsa, mewakili NU dalam rangka untuk donasi ke Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Besok kami menyelenggarakan pelatihan berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Jadi anak berpikir ngono kan. Akhirnya muncul dalam rumah. Saya yakin Pak Yai ulama masyarakat kita mungkin karena belum tabayun saja, insya Allah nanti akan diselesaikan dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Kami memang fokus ini sudah lagi kemarin barusan untuk beasiswa S2. Jadi di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ada beasiswa S1, S2, S3. S2, S3 itu mulai dari sekolahnya sampai mondoknya gratis. Itu di Mojokerto. Tempatnya ketua umum, alhamdulillah putra kami sudah namanya S1 selesai, jadi melanjutkan S2. Mohon doanya mudah-mudahan sukses berkah Allahumma amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tipe 4 ini sudah dimunculkan di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita melihat anak-anak malang musuh itu memang saudari syekh. Nah, yang perlu kita lakukan seandainya ada tetangga kita, insya Allah yang hadir di sini tidak ada anak-anak malah musuh orang tua, alhamdulillah. Seandainya ada diberikan informasi ilmunya di dalam Al-Quran ada 4 hal. Ketika menangi ya Allah bocah malam itu untuk gara-gara mohon maaf gara-gara warisan, masya Allah. Gara-gara warisan itu tidak benar, mal itu bisa jadi fitnah, malah bisa menjadikan musuh. Apa yang dilakukan? Fahdaru, hati-hati. Mungkin kadang omongan sing penting dini apa panjenengan juga harus hati-hati, tidak langsung diterima anak semacam ini. Yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, maafkan orang itu. Soalnya kadang Bapak Ibu ketika kita itu punya ada tetangga kita yang begitu kadang wis disengeni panjenengan dimarahi dosisan, akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf, tadi yang aduh malah akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan dimunculkan karena tadi tidak hati-hati kemudian tidak memaafkannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, watasfahu, dan jangan memarahinya. Kadang kami ditemu itu langsung disengeni, akhirnya dia tidak bisa berpikir, tidak bisa diajak untuk bercerita masalah apa. Wis disengeni, itu dimarahi sitan, akhirnya berontak.
Nah ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang ada di sini anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Amin. Dan pesan dari Allah, ketika tadi kita maafkan dan memohonkan maaf, memohonkan maaf. Bisa saja karena perilakunya itu semuanya skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya tidak lepas dari proses pendidikan orang tuanya. Oleh karena itu ikhtiar yang telah dilakukan melalui pengurus ranting, pimpinan ranting dengan istighosah, dengan sholawatan, ini menjadikan menuntun kita untuk selalu berikhtiar tidak hanya melalui pengetahuan tapi juga perilaku dan budaya di lingkungannya. Yang pas kegiatan tahlilan anak-anak diajar, orang tua ini makan, anaknya nang rumah, orang tua ini gak ngerti apa dilakukan orang tuanya. Nah ini penting bapak-bapak, ini pendidikan tidak hanya diucapkan tetapi di dalamnya adalah dilakukan, dicontohi, diajak. Sekarang kemarin orang gelap, besok mana? Orang gelap mana? Besok mana? Insya Allah nanti Allah yang akan menunjukkannya. Apalagi zaman sekarang luar biasa, anak-anak kita ya Allah kesan positif, modal apa bapak ibu ada jemaah itu sebelum dan sebagainya. Saya pernah anak-anak sekitar ya, nang ada tapi orang lali dapat itu tak tidak diajarkan tapi lamina nang ada ya mungkin sehingga tadi suwi-suwi bocah 11 hari pernah ketemu solai mutu di sana. Sekarang kan mutungannya luar biasa bapak-bapak. Jadi itulah di sekitar kita luar biasa tantangannya. Nah ini melalui ranting suatu terobosan luar biasa, kita doakan pengurus ranting, musola, semuanya, Ibnu, IPBNU, mudah-mudahan dalam bimbingan dan lindungan Allah, dimudahkan segala hajatnya dan diberkahi kehidupannya untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Demikian bapak-bapak yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus